Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman kathira. Ya qadri azumati dzalika fi kulli waqtin wa hini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Amma ba'd. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan setelah melihat pernyataan dari Dr. Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan perlunya dihentikan konflik nasab dengan beberapa alasan, tetapi terlepas dari hal baik yang disampaikan oleh Dr. Ustadz Adi Hidayat, menurut saya justru diskursus nasab ini harus dilanjutkan sampai tuntas. Sampai tuntas. Tentu pertama saya akan tegaskan, saya lebih memilih terminologi diskursus nasab, karena ini bagian daripada dialektika keilmuan. Bukan konflik nasab, bukan, tapi diskursus nasab. Sebagaimana yang saya nyatakan dari awal. Diskursus nasab ini akan bermanfaat untuk edukasi kepada masyarakat, biar masyarakat memahami sampai seakar-akarnya tentang hal-hal yang terkait dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW, termasuk bil khusus dalam konteks ini adalah kenasaban yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ini nggak tuntas, akan menyisakan kesalahan kecil, hal kecil tapi berdampak luar biasa atau butterfly effect. Terbukti sebelum ada diskursus nasab ini, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tetapi karena statusnya ini, maka banyak masyarakat yang enggan mengingatkan sosok-sosok yang mengaku cucu Nabi ketika berbicara agama. Padahal tidak memiliki akar-akar keilmuan keagamaan terkait dengan apa yang disampaikan. Sehingga sesuai kehendak nafsunya, sesuai dengan kehendak egonya, atas nama cucu Nabi, menyampaikan tentang agama yang tercerabut dari akar keagamaan. Dan ini berdampak buruk terhadap pemahaman keagamaan masyarakat atau pemahaman keagamaan publik terkait dengan agama Islam, dinun hanif, agama yang lurus, yang dikenalkan oleh Nabiullah Ibrahim dan yang dikuatkan dalam risalah min risalati Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ini dalam konteks keagamaan. Yang kedua dalam konteks politik, ruang publik. Karena status sebagai cucu Nabi, dia bicara politik tanpa akar keilmuan, strategi politik,
yang bisa membebaskan dan mencerahkan masyarakat, mendidik masyarakat dalam ruang publik untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan masyarakat, berpartisipasi dalam negara bangsa ini. Dia tidak memahami itu semua. Hanya karena status cucu Nabi, orang tidak mau mengingatkan atas kesalahan-kesalahan ungkapan yang terkait dengan ruang publik, akhirnya menghasilkan produk-produk pemahaman para muhibbin atau masyarakat awam untuk mengikuti apa yang dia katakan berdasarkan nafsu, tidak ada akar keilmuan di bidang politik, akhirnya mengganggu dan merusak kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai warga negara di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan itu akan berujung pada konflik horizontal karena pandangan-pandangan politik yang hanya mengikuti kehendak satu orang yang tidak memahami strategik planning terkait dengan rencana jangka pendek, jangka panjang terkait dengan perpolitikan nasional ini. Dan dampaknya menghambat kebijakan-kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ruang kompetisi global negara-negara dunia, negara-negara bangsa dunia. Ini karena disebabkan oleh kesalahan fatal orang yang mengaku status cucu Nabi dan tidak ada yang mau mengingatkan. Dan sosok-sosok yang seperti ini karena mendapatkan status cucu Nabi, akhirnya mendapatkan panggung di beberapa masyarakat. Bukan membebaskan, mencerahkan masyarakat, justru membelenggu, mengkooptasi, mengkerdilkan, membuat masyarakat berpartisipasi dalam konteks kesadaran siviknya yang salah, kesadaran siviknya yang tidak terbuka, kesadaran siviknya yang tertutup, sehingga berada dalam partisipasi yang salah bersama dengan sosok yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Yang ketiga, justru diskursus nasab ini untuk membendung munculnya kaum Ruwaibidah. Siapakah kaum Ruwaibidah itu? Yaitu sosok yang tidak tahu menau. Secara halus dan secara kasar adalah sosok yang bodoh terkait dengan ruang publik, tapi ikut bicara tentang ruang publik. Tidak tahu menau tentang akar, prinsip, atau nilai-nilai keagamaan, tapi berbicara tentang agama dalam konteks ini adalah Islam, dinul Islam. Tidak tahu bagaimana mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran sivik, kesadaran kewarganegaraan untuk berpartisipasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun peradaban negeri ini dalam kompetisi global. Dia tidak tahu, tapi ikut-ikutan berbicara, justru mengganggu. Lah, di negeri ini, di Indonesia ini, bil khusus seperti yang kita saksikan di sosial media, justru kaum Ruwaibidah ini adalah diperlihatkan, dipertontonkan oleh bagian dari Ba'alwi, yaitu bocil-bocil dari kalangan habaib yang ceramah dari panggung ke panggung tanpa dasar keilmuan dalam konteks keagamaan, tanpa dasar keilmuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa kejelasan status dirinya apakah sebagai cucu Nabi atau tidak, tapi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dikenal luas,
dan dipuji-puji oleh para muhibbin. Akhirnya ini menjadi merusak suasana dan lingkungan hidup kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini alasan mengapa diskursus nasab harus diteruskan sampai selesai, sampai tuntas, sampai masyarakat paham seakar-akarnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nabi. Karena semua yang berhubungan dengan Nabi harus diteliti untuk menyelamatkan agama. Karena kalau agama ini hanya mengacu emosi sendiri, mengacu kehendaknya sendiri, bisa rusak, bisa kocar-kacir. Nah, nasab, kesalahan memahami nasab bisa berakibat buruk pada banyak hal. Karenanya diskursus nasab ini harus selesai sampai tuntas, jangan dihentikan. Nah, tapi tetap saja saya menghormati pendapat Dr. Ustadz Adi Hidayat dalam usulannya agar diskursus nasab ini dihentikan. Cuman beliau tidak menggunakan istilah diskursus, tetapi menggunakan istilah konflik. Tetapi istilah konflik itu sendiri, bagi saya, sebagai efek saja dari diskursus nasab ini, yang itu akan selesai ketika diskursus nasab ini selesai dengan tuntas. Sehingga seluruh efek-efek itu kita harapkan tidak terjadi konflik horizontal. Karenanya kita harapkan dari pihak keamanan untuk mengawal diskursus nasab ini, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencerdaskan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diantaranya ada keyakinan keagamaan dari warga negara yang harus diselamatkan dengan pemahaman yang jernih. Jangan sampai kesemuanya ini dikotori, dinodai, dirusak oleh orang-orang yang melakukan kesalahan kecil, yaitu terkait dengan nasab. Memang nasab ini sesuatu yang kecil dan sepele, tetapi meskipun nasab itu hal yang sepele, tetapi akan berdampak besar kalau tidak segera terbongkar dan diketahui masyarakat. Tentu setelah ada tesis kayak IMAT, kajian filologi Prof. Manahem Ali, uji DNA Dr. Sugeng, semuanya sudah clear, sudah selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, diskursus nasab sudah selesai, bahwa Habaib Pak Alwi bukan cucu Nabi. Tetapi dalam diskursus ini perlu kita melakukan edukasi kepada masyarakat, biar pelan-pelan seluruh masyarakat memahami, termasuk bagi para muhibbin. Efek-efek sementara yang direfleksikan oleh para muhibbin sesuatu yang wajar, karena sekian lama mereka terdoktrinasi, terkooptasi oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang disampaikan oleh kaum Ruwaibidhah. Sebenarnya istilah ini saya terinspirasi pertama disampaikan oleh Rizik Syihab untuk para peserta dalam diskursus nasab ini, yang kebetulan mengkritik Pak Alwi, yang kebetulan berada di arus utama Kiai Imaduddin Utsman. Tapi justru kaum Ruwaibidhah itu adalah kaum yang sekarang ini digambarkan dan dipertontonkan oleh para habib-habib yang suka pamer buku nasab dan suka pamer nasab di panggung-panggung ceramah yang tersebar luas atau viral di sosial media. Nah, saya hanya ingin menutup pernyataan saya untuk tetap diskursus nasab ini berlangsung dengan sebuah pernyataan pendek bahwa diskursus nasab ini tetap harus dilanjutkan untuk menghentikan gerakan kaum Ruwaibidhah yang dipertontonkan oleh bocil-bocil dari Habaib Pak Alwi, yang kita saksikan bersama dari mimbar-mimbar dakwah mereka yang viral,
yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Bahkan banyak hal yang dibelokkan dari ceramah mereka terkait dengan sejarah bangsa. Dan hal-hal yang kurufat dikait-kaitkan dengan karomah. Ini bentuk dari gambaran sosok Ruwaibidhah yang justru dialamatkan oleh Rizik Syihab kepada kelompok-kelompok yang sekarang ini mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan ini justru sebaliknya. Yang nampak dari kaum Ruwaibidhah justru adalah gambaran yang sekarang ini nampak dari para aktor Habaib Ba'alwi di beberapa sosial media yang memamerkan buku nasab, yang ceramah tanpa dasar keilmuan dalam konteks keagamaan, tanpa dasar keilmuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa dasar kesejarahan dalam konteks memahami sosok-sosok pahlawan bangsa. Demikian alasan penting mengapa diskursus nasab ini harus dilanjutkan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.